Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, Anda pasti pernah mendengar istilah barang KW, saudara. Lalu ada beberapa kategori yang membedakan masing-masing, saudara ya. Ada istilah KW1, ada KW2, ada KW3, dan seterusnya ya. Nah, KW itu sendiri sebetulnya adalah singkatan dari kualitas atau kualitas. Nah, apa itu barang KW, saudara? Sederhananya, barang KW tentu kita semua tahu, dia adalah imitasi ya, dia adalah tiruan dari barang yang asli yang diproduksi oleh produsen aslinya di pabrik aslinya. Nah, tentu karena ini imitasi, karena ini tiruan, saudara, pasti dia kualitasnya berbeda dari kualitas barang yang original. Walaupun ada KW1 ya katakanlah, atau KW super yang paling mendekati bentuk dan kualitas aslinya, tetap saja kedua barang itu adalah barang yang berbeda secara kualitas. Walaupun bentuknya mirip, warnanya mirip, ukurannya juga mirip, tetapi tentu keduanya masih dapat dibedakan dari segi kualitas. Nah, celakanya saudara, kita seringkali lebih tertarik untuk membeli barang yang KW begitu ya. Kenapa? Karena dari segi harga, keduanya tentu selain punya perbedaan kualitas, keduanya juga punya perbedaan harga yang lumayan mencolok. Ya, terkadang saudara kalau kita melihat barang-barang katakanlah sepatu ya saudara ya, yang ori, yang original dan yang KW, wah itu selisihnya bisa hampir katakanlah 2 atau bahkan 3 kali lipat atau lebih saudara dari segi harga. Tapi saudara, kenapa kok kita seringkali dengan cepat memutuskan, wah saya tak beli yang KW saja daripada yang original? Karena kita tertarik dengan harganya yang murah, bukan? Tapi satu hal yang tidak bisa dibohongi saudara, ketika sepatu yang KW itu kita gunakan, tentu rasa nyaman yang diberikan dan tentu keawetan barang itu berbeda. Kualitasnya berbeda dari kualitas yang aslinya. Saudara, di dalam bacaan leksionari kita hari ini dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan akan adanya Injil KW, saudara. Ini menarik, saudara. Ada Injil KW. Ternyata yang KW itu bukan cuma sepatu, tas, dan barang-barang lain. Tetapi ada Injil yang KW, saudara. Mari kita lihat di ayat yang ke-6, Galatia 1 ayat yang ke-6. Dikatakan, aku heran katanya, kata Rasul Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti, perhatikan, mengikuti suatu Injil yang lain. Berbalik dari Kristus dan mengikuti satu Injil yang lain, ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang lain itu bukan Injil, tetapi engkau ikuti, kata Rasul Paulus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Rasul Paulus mengingatkan, pada waktu itu konteksnya jemaat di Galatia begitu cepat berbalik dan mereka menjadi percaya bahwa mereka diselamatkan bukan karena karya dan anugerah Kristus, tetapi mereka diselamatkan oleh karena mereka mematuhi hukum Taurat. Orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus disesatkan oleh sebuah Injil yang lain yang bukan diberitakan oleh para rasul yang terdahulu kepada mereka, tapi mereka menjadi percaya kepada Injil yang lain, Injil yang bukan Injil yang sebenarnya, yang mengatakan bahwa keselamatan bukan karena anugerah Kristus, tetapi karena ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Dan ini berbeda dari berita Injil yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka, yang membuat mereka pertama-tama menjadi percaya kepada Kristus. Dan untuk itu Rasul Paulus menegur mereka. Dan yang menarik, saudara, ini poinnya ya. Ayat ke-6 tadi, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Begitu lekas berbalik. Saudara, seperti saya katakan di ilustrasi awal tadi, tidak sulit bagi kita untuk menentukan mana yang akan kita pilih, barang yang ori atau yang KW. Kalau kita melihat di foto sekilas sama yang ori dan yang KW gitu ya.
bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama, kalau dipakai sekilas kelihatan sama, maka begitu lekas bagi kita untuk memutuskan bahwa oke, saya akan beli yang KW. Kenapa saya harus mengeluarkan uang yang lebih? Kenapa saya harus bayar harga lebih mahal untuk sesuatu yang saya bisa dapatkan dengan harga yang jauh lebih murah? Bentuknya pun mirip. Maka dikatakan orang-orang di Galatia, jemaat Galatia, begitu lekasnya kamu berbalik dari Kristus dan percaya pada sesuatu yang bukan Injil yang sejati. Ini peringatan buat kita. Kita pun demikian. Ayat ke-10. Ini juga menjadi kunci. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Paulus menantang. Mana yang akan ku cari? Kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau aku mencoba untuk relevan dengan apa yang orang-orang katakan, dan sebaliknya aku tidak mendengar apa yang Kristus inginkan, maka sebetulnya aku bukan hamba Kristus. Saudara, ini menjadi tantangan buat kita yang hidup dengan segala tantangan yang ada hari-hari ini. Permasalahan, persoalan hidup yang semakin kompleks, kemajuan-kemajuan zaman, tantangan zaman yang luar biasa pelik, terkadang membuat saudara dan saya tidak lagi memiliki gairah terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Kita tidak lagi memiliki gairah untuk mencari apa yang sebetulnya menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Orang-orang lebih suka memuaskan keinginan telinganya dan hatinya, keinginan matanya, apa yang ingin dia lihat, berdasarkan apa yang ingin ia dengar, apa yang ingin ia lihat. Tetapi orang cenderung mengabaikan apa yang menjadi kebenaran yang harus ia pegang, walaupun terkadang kebenaran yang harus dipegang itu mendatangkan harga tersendiri yang harus dia bayar. Terkadang kita alih-alih memegang kebenaran Kristus, kita mencoba untuk berkompromi dengan cara-cara dunia untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara-cara yang lebih mudah daripada disiplin-disiplin rohani yang harus kita lakukan ketika kita mengikut Kristus. Dan kita harus prihatin, saudara, kalau gereja berusaha menampilkan dirinya semenarik mungkin dan serelevan mungkin dengan dunia, karena ada orang-orang yang mendesak, ayo kita harus menjadi serupa dengan dunia. Dunia berubah, maka gereja pun harus mengikuti. Gereja harus relevan dengan apa yang dipercakapkan, dengan cara-cara dunia ini. Saudara, terkadang ini menjadi sebuah perenungan yang harus kita refleksikan dengan begitu mendalam. Sebab saudara, terkadang kita bisa berpikir, kalau apa yang aku perlukan itu aku bisa dapatkan, saya bisa dapatkan di luar gereja, kenapa saya harus ke gereja? Kalau di luar Kristus saya bisa mendapatkan apa yang relevan buat kebutuhan saya hari ini, kenapa saya harus percaya kepada Kristus? Saudara, mengikut Kristus terkadang memang dalam tanda kutip akan mendatangkan kerepotan-kerepotan tersendiri buat kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku, di tengah tantangan hidup yang ada hari ini, tentu ada begitu banyak jalan yang dunia ini tawarkan buat kita. Persoalannya, saudara, adalah bagaimana kita melihat pergumulan kita. Apakah kita mau melihat pergumulan kita sehari-hari dari kacamata Kristus? Kita menjalani hidup yang berkenan kepada Kristus, dan terkadang ketika kita melakukannya, kita tidak terlalu relevan buat dunia ini. Tetapi kita berkenan di mata Allah. Saudaraku, selamat memasuki perenungan yang lebih dalam lagi. Selamat menjalani hari ini dengan selalu mengingat bahwa hanya ada satu Injil dalam hidup kita, hanya ada satu Kristus, dan kita diundang untuk meneladan Dia dan membayar harga mengikut Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Salam.